Jadi dari sini, nah dari sini juga bisa dibuka. Dari sana pun tadi juga bisa. Kali ini kita finishingnya adalah dengan marmer. Ini tuh bisa ada profilnya, jadi di motif profil ada bullnose-nya. Dari klien pengennya itu selalu ada area untuk make up secara maksimum, dan kebutuhan di kabinet ini sebenarnya cukup banyak. Salah satu ruangan yang paling ditunggu-tunggu, master bedroomnya. Untuk master bedroom sendiri ini konsepnya klasik lagi ya. Untuk backdrop kasurnya sendiri kita agak berbeda dari ruangan-ruangan yang lain. Kalau yang lain pakai wallpaper, pakai granit, ataupun pakai cermin. Untuk area ini kita pakainya padded. Jadi kita pakainya fabric, kita kasih bahan fabric di bagian backdrop kasurnya. Tetap dengan ada hint goldnya untuk kasih aksen dominannya di bagian goldnya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di bagian depan ini ada bench juga. Benchnya ini memang special request juga dari kliennya, karena klien juga suka dengan model-model yang klasik banget, yaitu dengan banyaknya tufted seperti ini. Jadi kita berikan di bagian benchnya untuk dengan model atau motif yang sesuai sama requestnya. Ini agak besar untuk credenzanya, ini besar banget karena memang selain berfungsi sebagai untuk tempat TV dan aksesoris lainnya, di sini juga ada storage request dari kliennya gitu, dan juga untuk kebutuhan mini kulkas nih. Jadi biar nggak harus keluar-keluar, kita dari klien pengen ada tempat sendiri untuk kulkasnya, jadi kita taruh di bagian depan ini. Lalu untuk furniture lainnya, ini dari LD semua dengan warna yang lebih gelap dibandingkan ruangan-ruangan lain. Dia pakai warnanya lebih ke mosses brown atau mungkin lebih kayak coklat gelap kali ya, dark coklat di bagian finishing, baik itu nakas, konsol atau lainnya. Ini kenapa kita kasih hintnya warna ini, karena kita juga ngimbangin dari pemilihan material granitnya. Jadi untuk backdrop di bagian TV ini sampai ke bagian top table credenzanya itu kita kasih marble yang sejenis dengan finishingnya itu kita modelnya kita book match kan gitu. Nah, kita lanjut ke salah satu yang paling suka ditunggu-tunggu nih sama banyak orang, yaitu walk-in closet. Ini walk-in closetnya bapak sama ibu di area masternya. Areanya cukup luas, kurang lebih itu walk-in closetnya sekitar 36 meter square sendiri nih. Nah, ini kita bikinin biar maksimum untuk penyimpanan, baik itu storage, baik itu untuk baju, aksesoris, dan lain-lain. Kita bikininnya kabinetnya itu letter U. Jadi kita bikin semua sisi dinding itu agar maksimal. Kita bisa lihat di bagian tengah ini ada island besar banget ya. Islandnya ini memang banyak fungsinya, itu lebih buat penyimpanan aksesoris, baik itu dasi, gelang, jam, dan lain-lain. Dia ada tiga laci. Nah, ini semuanya kurang lebih sama semua. Dan balik lagi, bapak sama ibu tuh suka banget dengan klasik yang tadi berat ya. Jadi untuk kita kasihinnya sama, kita penggunaannya di bagian profilan dari bagian islandnya. Lalu untuk di bagian lainnya kurang lebih sama kabinet-kabinetnya. Ini kita bagi bagian atas buat gantung, lalu ada bagian bawah untuk baju-baju lipat. Yang di bagian bawahnya sekali ini bentuknya adalah drawer gitu. Nah, untuk di bagian atasnya sendiri kita kasih space agak besar, karena kebetulan bapak sama ibu juga lumayan banyak baik bed cover, baik itu ada koper dan lain-lain. Jadi kita maksimalkan juga nih sampai ke bagian atasnya. Nah, yang salah satu uniknya lagi adalah di bagian vanity. Kita fokus banget untuk ngasih special lighting di bagian mirrornya. Jadi kalau misalkan kita lagi dandan, itu akan enak banget nih karena pencahayaannya maksimum. Kalau kita ngomongin treatment lagi untuk top table-nya, kali ini kita juga pakai dari ini modelnya granit sebenarnya, ini bukan marmer, ini granit yang selaras dengan material yang kita pakai di bagian island. Untuk dari kursinya sendiri,
ini kita custom dari Lifetime. Untuk pemilihan bahan, warna, itu kita sesuaikan dari request dari kliennya. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang nggak kalah menariknya dari walk-in closet, yaitu master bedroom. Nah, ini di master bathroomnya, yang tadi aku bilang gak kalah menarik dari walk-in closet maupun master bednya. Ini areanya juga lumayan besar, kurang lebih juga di sekitar 30-33 meter square. Di sini itu area untuk bagian wastafel-nya itu besar, karena memang ada 2 wastafel kita taruh di sini. Lalu ada spesial nih kebutuhan di bagian kiri dan kanannya itu ada kabinet-kabinet untuk penyimpanan lainnya. Terus ada spesial nih, request juga ada kebutuhan untuk mesin setrika, jadi kita masukinnya ke sini. Gitu. Kita masukin ke area di master bathroom, karena master bathroom tadi kan sudah full ya sama walk-in closetnya dengan kabinet-kabinetnya. Gitu. Untuk warnanya masih kita senadakan dengan beberapa kabinet yang lainnya dengan warna putih dengan hint dari warna platinum gold. Gitu. Kalau kita lihat di sini ada bagian untuk kloset, ada bathtub, sama kita kasih sedikit side table di sini. Jadi kalau misalkan lagi mandi di bathtub, mau naruh apa, ada mau bawa apa, minum dan lain-lainnya, kita posisikan bisa ada di bagian side table. Gitu. Yang menarik juga adalah di bagian shower box-nya nih. Untuk aksen yang kita kasih di master bathroom ini, semua untuk aksesorisnya itu kita kasih di warnanya bronze. Gitu. Jadi kalau yang salah satu kamar ada yang hitam, ada yang gold. Untuk di master bathroom, khusus master bathroom, kita kasih warnanya bronze dengan finishingnya itu matte. Kali ini kita ada di musolanya. Untuk musola ini ada di lantai 1, kurang lebih luasannya di sekitar 10-11 meter square. Nah, untuk mihrabnya kita menggunakan laser cut yang modelnya memang dari model-model pattern Islamik ya. Lalu kita berikan lafaz Allah di bagian atasnya, dan tentunya kita di bagian mihrab kita tambahkan LED strip agar biar kalau misalnya lampunya ini pencahayaannya oke banget nih gitu. Lalu di kanan kirinya kita taruh ada kabinet, kita posisikan kabinet, bisa berfungsi ganda sebenarnya, selain untuk display juga bisa untuk penyimpanan, baik itu Al-Quran, sejadah, mukenah, dan lain-lain. Jadi alat sholat semua bisa kita taruh di bagian bawah yang nggak terlalu berantakan. Lalu untuk di bagian atasnya sebagai display bisa diposisikan untuk Al-Quran, kitab, dan lain-lainnya. Lalu yang menarik juga dari ruangan ini adalah pintunya. Pintu musola ini kita gunakan laser cutting yang senada dengan mihrabnya gitu. Jadi kita pakai yang laser cut ini, di lapisnya itu di tengahnya ada kacanya, lalu di bagian depannya ada laser cut lagi. Jadi dia bisa see through nih, bisa kelihatan ke bagian luar ataupun ke bagian dalam gitu. Dan modelnya untuk di ruangan ini adalah sliding biar secara space tetap lebih maksimum. Jadi dia cukup dibuka ke samping aja tanpa harus makan space di bagian saf sholatnya. Nah, uniknya juga kita bisa lihat di bagian ini. Nah, ini sebenarnya adalah jendela menuju ke area pool belakang. Nah, kita bentuk untuk shape kongliongnya ini agak tidak common ya, tidak seperti biasanya. Jadi kita bikinnya selaras dengan bentuk mihrabnya. Sekarang kita lanjut ke salah satu ruangan lain, yaitu wet kitchen. Yuk! Kali ini kita ada di wet kitchen. Nah, untuk wet kitchen-nya bisa langsung kelihatan ya. Secara tema, dia sebenarnya masih klasik, tapi lebih cenderung ke modernnya. Nah, untuk penggunaan finishingnya juga sama warna, color tone-nya di sini tuh mainnya lebih ke warna biru. Jadi kita combine, nggak cuma hanya di cooker hood ataupun kabinet yang kita kasihin biru. Nah, kali ini kita sebenarnya pakainya granit dengan bentang yang lumayan besar dan finishingnya juga warna biru dan glossy. Jadi untuk ketahanannya udah pasti aman ya, karena ini kan dapur kotor. Pasti akan lebih sering dipakai untuk masakan yang berat. Jadi untuk kabinet-kabinetnya dan finishingnya ini udah kita kasih yang udah pasti aman kalau misalnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan masak berat tersebut. Dia itu model granitnya itu bisa langsung connect. Jadi dia itu punya dua face A dan face B. Jadi antara dari top table
ke backsplash-nya itu dia itu motifnya langsung nyambung, langsung ketemu gitu. Nah ini kita pertemukan di bagian yang kayak gini. Untuk kabinet-kabinetnya kita sebenarnya maksimalkan di semua area ya. Jadi di bagian kanan kiri cooker hood tetap kita kasih space untuk bagian-bagian macam pisau, gunting segala macam. Nah ini untuk piringnya gitu, kita emang taruh di bagian sini khusus. Nah, yang unik juga adalah island yang besar ini kita posisikan untuk bagian wastafel sinknya itu di bagian tengah gitu. Nah ada satu ruangan lagi yang nggak kalah seru dan menariknya buat kita bahas. Yuk kita ke ruangan tersebut. Kali ini kita ada di meeting room. Meeting room ini sebenarnya secara form bangunan itu ada di bangunan yang terpisah secara meshingnya gitu. Jadi dia tidak bergabung dengan ruangan yang lain, ruangan private untuk klien. Ini ada ruangan publiknya di bagian sisi kanan bangunan rumah gitu. Posisi meeting room ini ada di lantai 2. Nah untuk secara interior akan kita bahas satu-satu. Jadi ini area living ya. Jadi di meeting roomnya ada area living. Untuk backdrop TV dan kabinetnya ini masih senada dengan living room yang ada di area lantai 1 tadi. Cuman untuk penggunaan marmernya ini kita pakai motifnya warnanya lebih gelap. Karena untuk color tone di ruangan ini memang lebih naik dibandingkan ruang multifunction room. Kita pakai warna yang cenderung lebih main di dark coklat. Terus dikasihin warna-warna kaki juga. Di kanan kirinya kita berikan kabinet display juga. Kebetulan memang banyak banget nih pajangan-pajangan yang oleh-oleh dari luar negeri, dari punya klien yang pengen dipajang. Jadi kita kasih space-nya, kita maksimalkan di area ini. Lalu untuk hint dari klasik beratnya yang kita berikan di ruangan ini adalah penggunaan profil-profil di bagian kredenza TV-nya. Jadi kita kasih profil-profil seperti ini untuk kasih hint klasik yang lebih beratnya. Lanjut kita ke bagian furniture-nya. Untuk furniture-nya sendiri, mostly ini punyanya LD semua dengan motif yang sejenis dan pewarnaan pemilihan warna yang juga kita sesuaikan dengan konsep secara ruangnya. Kita di sini lebih banyak permainan curvy yang itu kita taruh di bagian meja, di bagian kursi maupun di bagian sofanya. Jadi untuk lengan-lengannya kita kasih model-model curvy seperti ini gitu, tanpa menghilangkan karakteristik yang klien inginkan, yaitu adanya tufted-tufted di bagian untuk furniture-nya. Terus kita lanjut ke sisi ruangan lain ya. Ini area untuk rapat atau diskusi lah. Jadi kalau Bapak ada tamu dan perlu meeting, cukup di area ini aja. Nah ini bisa maksimum ada di 7 seater. Requestnya juga adalah pengen mejanya itu materialnya dari kaca yang transparan biar ruangannya tetap kelihatan lebih lega. Jadi kita gunakan material untuk mejanya, covernya adalah dari kaca, tapi kaki-kakinya kita penggunaannya dari kayu semua gitu, dengan warna yang tentunya masih senada dengan warna ruangan ini. Lalu yang menariknya juga adalah bagian kabinet display ini nih. Di sini displaynya lumayan banyak ya, dan memang ini ada request juga dari klien. Selain untuk display, ini juga bakal dipakai untuk penyimpanan buku-buku gitu, buku-buku, dokumen, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak hanya memberikan desain untuk kabinet-kabinet yang open shelf, tapi kita juga berikan kabinet-kabinet yang di bagian bawahnya ini bisa untuk penyimpanan yang lainnya atau storage, baik yang berbentuknya pintu ataupun yang berbentuknya juga drawer seperti ini gitu. Nah karena ini area meeting dan area publik, jadi secara meshingnya juga diberikan untuk powder room, untuk toilet lah. Jadi di sini kita kasih tambahan area wastafelnya untuk 2, untuk mengimbangi kebutuhan karena orangnya kan lebih banyak ya. Jadi kita ada di kanan kirinya untuk kamar mandi, di bagian tengahnya ini adalah wastafel yang kita suggestkan untuk khusus di area meeting. Sekali lagi untuk memberikan aksen-aksen klasik tadi di bagian kabinetnya, kita berikan model-model profil seperti ini di bagian kabinet wastafelnya. Dan disesuaikan juga dengan top table-nya yang mengikuti dari
shape kabinet tersebut. Gitu. Teman-teman yang ingin melakukan renovasi, baik pembangunan dari nol ataupun pembangunan rumah lainnya, bisa langsung menghubungi Lifetime Design di Instagram kami @lifetime.design atau di website kita di www.lifetimedesign.co. Jangan lupa untuk subscribe dan bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Sampai jumpa di next project selanjutnya. Dah!